Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih bersama dengan Pak Tama. Hari ini kita akan belajar terkait dengan pengantar basis data dengan bahasan pengenalan DBMS. Nah, ini sejarah DBMS ya. Jadinya dulu itu di tahun 1960-an itu basis data modern itu baru muncul. Lalu kemudian di tahun 1970 ada peneliti IBM, Ted Code ini menerbitkan artikelnya yang pertama untuk basis data relasional. Kemudian di tahun 1973 Charles W. Bachman ini menerima penghargaan Turing Award sebagai pelopor di bidang basis data. Lalu di tahun 1980 sistem basis data yang pertama yang dibangun dengan standar SQL. Nah, lalu untuk perkembangan DBMS ya. Ini ada dua ya, standalone sama server database. Nah, standalone sendiri ini database yang dapat diakses pada komputer personal, seperti Microsoft Access, Foxbase, DBase, dan sebagainya. Sedangkan server database-nya ini diakses oleh jaringan komputer seperti MySQL, Oracle, IBM, DB2. Jadinya untuk penggunaan ini semisal standalone ini hanya satu orang ya. Sedangkan server database ini digunakan secara bersama-sama oleh orang banyak. Lalu untuk definisinya ya, ini data adalah fakta dari berbagai sumber dunia nyata atau real world. Nah, ini menyangkut entitas nyata atau abstrak, lalu bersifat kualitatif, kuantitatif, internal, dan eksternal. Lalu kemudian ada database. Database sendiri adalah perkumpulan terpadu dari berkas data atau dengan kata lain integrated collection of data yang memiliki kaitan satu dengan yang lainnya dan dibuat untuk memenuhi kepentingan banyak pengguna pada suatu organisasi. Nah, terus ada DBMS yang merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola semua resource yang berhubungan dengan database, yang antara lain meliputi pengelolaan data, user, keamanan, backup, recovery, performance, dan lain-lain. Lalu ini untuk ilustrasinya ya, ilustrasi DBMS. Jadinya di sistem ini ada terdiri atas sekumpulan tabel data yang saling berhubungan dan sekumpulan program yang memungkinkan berbagai pengguna dan atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Jadinya ini ada banyak file ya. Nah, banyak file ini dapat diakses secara bersamaan oleh banyak orang. Jadinya aksesnya ini secara paralel ya, ndak menunggu satu sama lain kayak gitu, ndak. Jadinya langsung secara bersama-sama secara real time biasanya. Lalu untuk proses dari DBMS ya, ini ada tiga, ada defining, manipulating, dan sharing. Nah, defining ini yaitu database mendefinisikan tipe data, struktur, dan batasan atau constraint dari data yang disimpan dalam database. Lalu kedua ada manipulating. Database mencangkup berbagai fungsi dan query untuk mendapatkan data yang dicari, termasuk operasi insert, update, dan delete, serta dalam generate report data. Lalu yang terakhir ada sharing, yaitu database dapat diatur untuk dapat sharing dengan user yang banyak, lebih dari satu, dan program yang lebih dari satu juga untuk mengakses database secara bersama-sama. Nah, kemudian di sini ada fungsi DBMS, yaitu ada 7 fungsi ya. Yang pertama yaitu ada mendefinisikan data beserta relasinya. Kemudian kedua, memanipulasi data. Yang ketiga, mengelola keamanan dan integritas data. Yang keempat, melakukan backup dan recovery. Yang kelima, mengelola konkurensi data. Yang keenam, ada mengelola performance database. Dan yang terakhir, proteksi dan maintain database dalam jangka panjang. Lalu untuk tujuan basis data sendiri ya, ini berbagai aspek juga ya di basis data ini ya. Jadinya tujuannya salah satunya ada kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data. Dan ini aspek kecepatan ya, speed. Lalu efisiensi ruang penyimpanan di aspek space. Lalu mengurangi menghilangkan redundansi data, efisiensi. Yang keempat ada keakuratan atau accuracy. Dan yang kelima, pembentukan kode dan relasi antar data berdasarkan aturan atau batasan tipe data, domain data, dan keunikan data. Lalu kelima ada kelengkapan atau completeness. Terus keenam ada ketersediaan, availability. Lalu ketujuh ada keamanan. Nah, keamanan ini atas hak data di sisi security ya.
Lalu yang terakhir ada kebersamaan pemakaian yang bersifat multi-user, yaitu bisa diakses berbagai user dalam waktu bersamaan. Nah, lalu untuk keuntungan menggunakan DBMS ya, ada macam-macam keuntungannya, ada banyak. Nomor satu yaitu performa penyimpanan dalam bentuk DBMS ini cukup besar. Jadinya DBMS sendiri bisa menampung kapasitas yang banyak ya. Berbeda dengan performance data yang disimpan dalam bentuk flat file atau kapasitas yang lebih sedikit. Lalu kedua ada integritas data lebih terjamin dengan penggunaan DBMS. Jadinya di sini kan masalah redundansi ini kan sangat dihindari dalam DBMS. Nah, redundansi sendiri adalah kejadian berulangnya data yang sama dalam sebuah database yang mengakibatkan pemborosan memori penyimpanan atau media penyimpanan dan memicu terjadinya kesalahan dalam pemrosesan data. Lalu yang ketiga ada independensi, yaitu perubahan struktur database yang dimungkinkan terjadi tanpa harus mengubah aplikasi yang mengaksesnya. Jadinya ini kita lebih fleksibel kayak gitu. Jadinya kita itu bisa mengakses bisa merubah struktur database tanpa harus mengganti aplikasi-aplikasi yang lain kayak gitu, mengubah aplikasi. Lalu yang ketiga ada sentralisasi data. Sentralisasi yaitu data yang terpusat akan mempermudah pengelolaan database. Jadinya data ini konsisten terpusat ya, yang diakses secara bersama-sama akan lebih terjamin daripada data yang disimpan dalam bentuk file atau worksheet yang tersebar. Lalu yang keempat ada keamanan. Dari sisi keamanan, yaitu DBMS memiliki sistem keamanan yang lebih fleksibel daripada pengaman pada file sistem operasi. Lalu keamanan pada sistem DBMS akan memberikan keluasan pada dalam pemberian hak akses kepada pengguna. Lalu ada komponen sistem basis data. Ini ada 6 komponen ya. Yang pertama ini ada hardware. Lalu kedua ada sistem operasi. Ketiga ada basis data atau database itu sendiri. Lalu DBMS, perangkat lunak yang memaintain data itu tadi. Lalu pengguna user. Dan yang terakhir ada aplikasi, perangkat lunak yang lain yang digunakan dalam kita mengelola DBMS. Lalu untuk hierarki DBMS sendiri ya, ini kan DBMS ya untuk hierarki tertinggi. Nah, DBMS ini meliputi bermacam-macam database atau kumpulan database. Ada banyak. Nah, dari setiap database ini terdiri dari beberapa tabel-tabel. Nah, dari tabel ini turun lagi ke entitas terendah atau hierarki terendah yaitu record. Lalu untuk contoh DBMS ya, sebenarnya ada banyak sih, cuma di sini saya menjelaskan yang kira-kira teman-teman ini familiar gitu, yang lebih sering digunakan di umum. Nah, ini ada MySQL, lalu Oracle, lalu Microsoft SQL Server, IBM DB2, Microsoft Access, Fox Pro, dan sebagainya. Nah, di sini kita menggunakan MySQL. Jadi MySQL sendiri ini merupakan salah satu DBMS dari sekian banyak DBMS yang lain seperti Oracle, MS SQL, Postgres SQL, dan sebagainya. Nah, MySQL sendiri ini kepanjangan dari My Structure Query Language. Nah, terus untuk MySQL sendiri aplikasi open source ya, yang artinya memungkinkan untuk semua orang menggunakan dan memodifikasi aplikasi tersebut. Jadinya siapapun ini bisa mendapatkan aplikasi MySQL ini secara gratis dan bebas digunakan. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan MySQL itu? Nah, MySQL ini, database MySQL mempunyai performance yang sangat cepat dan dapat dipercaya. Jadinya trusted ya. Lalu bersifat reliable, jadinya kita dapat bergantung dengan MySQL ini. Lalu MySQL ini telah banyak menangani pembuatan software besar. Terus bersifat open source yang bisa digunakan semua orang ya, secara free ya, tentunya. Terus mudah digunakan, lalu kemudian dapat dijalankan di berbagai platform. Jadinya istilahnya seperti multi-platform ya. Dia bisa digunakan di Linux, Windows, macOS, seperti itu. Lalu untuk servernya sendiri multi-thread ya. Jadinya server dari MySQL sendiri ini dapat menangani beberapa permintaan request secara bersamaan. Jadinya akan memungkinkan
penggunaan waktu yang efektif dan efisien. Lalu metode enkripsi yang baik. Yang terakhir menggunakan autentikasi user dan password. Jadinya pengguna ini merasa aman gitu loh. Dikarenakan kan untuk semisal orang lain mau akses ke akun kita kan tidak bisa gitu loh. Soalnya ada user dan password, seenggaknya ada keamanan yang melindungi sistem kita seperti itu. Nah, mungkin untuk materi hari ini itu saja. Lalu semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.